Sebenarnya saya pengen nge-share gimana cara saya melakukannya, tapi ya tadi teman-teman, saya perlu share helikopter view-nya. Itu tadi helikopter view-nya. Jadi 5 hal tadi yang perlu teman-teman lakukan itu adalah helikopter view-nya. Jadi saya harap karena kita mungkin kita nggak punya banyak waktu bareng-bareng teman-teman, saya harap teman-teman bisa melakukan ini sendiri. Jadi teman-teman pilihannya gimana mas caranya? Bebas, teman-teman boleh melakukan ini, ya, do it on your own, ya teman-teman boleh coba-coba sendiri, teman-teman boleh lakukan sendiri gitu ya, dengan cara teman-teman semua. Intinya gini, yang penting teman-teman jangan deposit uang Anda sebelum Anda melewati 6 step ini. Jangan resikokan uang Anda sebelum teman-teman melakukan 6 step ini. Jadi jangan buru-buru ke akun, jangan buru-buru deposit, jangan buru-buru. Kalau teman-teman selama ini, mas saya sudah trading setahun, tapi saya nggak punya metode trading yang baku, stop trading. Mas, saya sudah trading 6 tahun, saya sudah trading setahun, tapi saya nggak ngerti cara manage emosi kita ya, stop trading dulu. Mas, saya udah trading 2 tahun, tapi saya nggak ngerti risk reward yang baik itu gimana. Saya nggak ngerti. Di mana sih seharusnya saya naruh SL? Saya naruh SL-nya kira-kira, mas. No, tidak boleh kira-kira, teman-teman. Untuk naruh SL harus dengan statistical advantage. Kalau teman-teman sudah trading 2 tahun, atau setahun, ataupun kurang dari setahun, dan teman-teman tidak tahu gimana cara naruh SL dengan benar, saran saya stop trading, jangan buang-buang duit Anda. Atau lebih parah lagi, mas, saya sudah trading, saya tidak punya trading plan yang valid, yang baku. Saya tuh kapan saya buy? Pakai feeling. Atau kalau master up buy. Kalau teman-teman masih belum tahu kapan waktunya buy, kapan waktunya sell, dan kapan waktunya libur, teman-teman tidak tahu secara spesifik di harga berapa saya harus buy, di harga berapa saya naruh stop loss, di harga berapa dengan apa tadi? Dengan certainty yang tinggi dan berdasarkan statistical advantage, teman-teman dilarang trading. Apa saya bilang, stop dulu trading. Jangan buang-buang duit teman-teman. Caranya gimana? Caranya teman-teman stop dulu, ingat 6 step tadi. Belajar lagi, specialized knowledge, bangun trading metodologi. Cara bangun trading metodologi bisa 2 hal ya teman-teman. Mas bisa trial and error sendiri, atau yang kedua, copy strategi orang lain yang terbukti berhasil. Itu cara yang saya lakukan. Jadi saya malas ngapain saya coba-coba sendiri. Ada strategi trading sudah terbukti selama 25 tahun terakhir making money. Tugas kita ya tinggal copy cara orang lain. Tapi apakah ngopi strateginya cukup? Enggak cukup. Satu, kita punya toolsnya, dan yang ketiga kita perlu latihan yang banyak supaya kita pede. Loh teman-teman trading bareng sama Jesse Livermore, sebelahan sama Jesse, atau gini, Jesse Livermore ngasih tahu semua posisinya ke teman-teman, saya akan entry di sini, sell di sini, TP di sini. Apakah teman-teman berani masang TP di tempat situ? Apakah berani nahan sampai situ? Belum tentu. Perlu punya confidence. Selanjutnya, punya risk reward yang benar, punya tools untuk emosi, tadi kayak meditasi atau EFT, dan terakhir punya komunitas yang bisa membantu teman-teman untuk memanage emosinya dengan cara yang tepat. By the way, ini saya sudah hampir TP ya, setup tadi ya. T1 saya sudah tercapai tadi di situ, sudah TP, dan ini T2. Ini Mas, ada pertanyaan bagus nih Mas. Silakan Mas, pertanyaan apa Mas? Sejauh pengalaman Mas Angga dan Mas Fadli, apakah teknik UFO ini high probability dibanding teknik lain? Nah, ini pertanyaan semua orang ya, dan biasanya pertanyaan yang memang belum banyak memulai, yaitu pertanyaan orang. Orang itu selalu fokus sama probability. Probability-nya berapa Mas? Probability-nya berapa? 50%, 100%, 30%, 20%? Ingat teman-teman, ada 3 hal ya, saya kasih tahu singkat aja. Ada 3 hal yang menentukan kualitas dari trading system. 3 hal teman-teman. Ingat ada 3 hal ya. Orang selalu nanya probability. Probability itu salah satu dari 3 hal itu teman-teman. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah probability of winning atau win rate. Yang kedua adalah risk, small risk, risk yang kecil ya, nggak apa-apa lah. Risk yang kecil biar campur-campur, dan yang ketiga adalah achievable reward. Ada 3 hal yang mempengaruhi sebuah strategi itu kok nggak keluar semua Mas. Sini ya, kelihatan nggak? Nah, ada 3 hal yang menentukan kualitas dari trading system. Yang pertama adalah probability of winning. Tapi probability of winning aja nggak cukup. Banyak orang tuh nggak ketipu sih ya. Gimana ya cara ngomongnya biar yang lebih halus. Banyak orang tuh ngiklan, sistem trading dengan win rate 80%. Dengan akurasi 98% gitu. Cara trading dengan akurasi 95%.
Cara entry anti loss, wah lebih ngeri lagi ya. Anti loss, tapi MC kan nggak loss sih, kan nggak bohong dia. Cara trading dengan win rate 75% atau lebih 80%. Win rate itu hanya satu bagian. Teman-teman mau nggak punya sistem trading yang win rate-nya tinggi, tapi kalau profit segini, kalau loss segini. Jadi win rate berapa yang dibutuhkan sebenarnya? Kan gitu ya. Win rate berapa yang dibutuhkan sebenarnya? Dalam trading, teman-teman, kita nggak butuh win rate-nya gimana-gimana banget. Yang penting, kemungkinan kita profit atau menang itu cukup atau oke. Namanya oke istilahnya. Oke. Oke itu atau cukup. Artinya kemungkinan kita benar sedikit lebih besar daripada kemungkinan kita salah. Oh, salah. Oke-nya di sini maksudnya, Mas. Oke. Yang kedua, kita perlu risk kecil gitu ya. Kedua, kita perlu reward yang oke. Banyak orang itu fokus sama salah satunya, which is itu yang bikin kita sesat. Kita fokus sama win rate, probability of winning. Mau nggak punya sistem trading yang probability of winning-nya 90%, tapi kalau salah hilang semua duitnya? Banyak loh di luar sana, Mas. Iya, banyak, Mas. Banyak banget. Kalau profit 3 pips, 3 pips, 3 pips, 3 pips, nggak pakai SL. 100 kali entry, profit semua. Profit 300 pips. Floating minus 700 pips, tidak di cut loss. Profit nggak dia? Loss. Loss, habis itu MC. Nah, probability of winning itu tergantung risk reward-nya, teman-teman. Jadi yang penting kita kemungkinan menangnya oke, risk-nya kecil, reward-nya oke. Kata Sam Siden, pada akhirnya kita cuman Sam Siden nih, kata Sam Siden win rate-nya itu cuma butuh 40% di 1/3. Di 1 di final target ya. Jadi menurut saya tergantung reward-nya. Kalau kita RR 1/1, probability yang winning itu yang cukup, yang penting 51% win rate udah profit. Kalau risk-nya 1/2, itu kita cuma butuh 34% untuk profit. Dan kalau dia 1/3, kita cuma butuh 26% untuk profit. Oke. Jadi teman-teman, kalau saya meresikokan 1% untuk dapetin 1%, saya meresikokan $100 untuk dapetin $100, saya cuma butuh win rate 51% untuk making money. Artinya kalau saya sekali entry, loss-nya 1 juta, kalau profit 1 juta. 100 kali entry, saya salah 49 kali. Saya loss berapa, Mas? 49 juta. Saya benernya 51 kali, profitnya 51 juta. 51 dikurang 49, profit 2 juta. Artinya kalau saya resikokan 1 juta untuk dapetin 1 juta, sebuah sistem trading dikatakan profitable, cukup punya akurasi 51% di 1/1, itu udah profit. Boleh salah 49%. Dan masih profit 2 juta. Yes. Itu udah cukup. Artinya kalau teman-teman punya win rate di 1/1, win rate-nya di atas 51% itu udah oke. Yes. Nah, kalau pakai UFO di 1/1, win rate-nya di atas 51%, mungkin sekitar 60-an%. Artinya profitable. Di 1/2, kita cuma butuh win rate 34%. Artinya kalau saya resikonya 1 juta, reward-nya 2 juta, entry 100 kali, salah 34 kali, loss-nya berapa? 34 juta. Loss 34 juta. Profitnya berapa? Salah. Sorry. Kebalik. Saya 66. entry 100 kali. Risk-nya 1 juta, reward-nya 2 juta. Berarti loss-nya 66 juta kan gitu ya. Profitnya 34 dikali 2 juta. Sama dengan 68 juta. Maka net profit saya 2 juta. Masih profit 2 juta. Dengan risk reward 34% akurasi. Kalau teman-teman pakai UFO, teman-teman bisa expect di 1/2 win rate-nya di atas 40%. Artinya profitable. Di 1/3, teman-teman, kalau teman-teman pakai RR 1/3, kalau teman-teman pakai RR 1/3 gitu ya, itu cuma butuh 26% untuk BEP. Artinya kalau kita loss 26, berarti loss-nya berapa? 74 juta ya. Kalau kita tadi risk-nya 1 juta. Loss 74 kali, loss-nya 74 juta. Profitnya berapa? 26 dikali 3 juta. 26 kali 3 juta berapa, Mas? 79 juta ya. Benar nggak? 78 juta ya. Maka net profit net 4 juta ya. 4 juta. Artinya teman-teman, kalau kita punya risk reward 1/3 dan kita probability-nya 26%, masih profit. Kalau teman-teman pakai UFO, berdasarkan data saya ribuan transaksi yang saya eksekusi di masa lalu, kalau punya metode trading yang benar, teman-teman bisa expect
probability of winning-nya atau win rate-nya antara 30 sampai 35% di 1/3. Ya. Artinya profitable Artinya boleh salah 70 kali dari 100, Mas. dan masih profit. Dan tetap profit. Ya. Atau 65 kali dari 100 dan tetap profit dengan 1/3. Jadi kalau ditanya apakah pakai UFO profitable, jawabannya profitable. Win rate-nya berapa? Tergantung. Kalau teman-teman pakai 1/3, standar di industri ini kurang lebih 1/3, ya teman-teman bisa expect win rate di atas ya antara 28 sampai 35% win rate-nya, which is profitable. Jadi kalau teman-teman baru tadi, teman-teman, saran saya, teman-teman, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, Mas, win rate-nya berapa? Teman-teman belum layak deposit. Kan win rate itu juga nggak penting win rate orang lain, ini juga penting juga, yang perlu teman-teman pahami. Win rate sebuah strategi itu nggak penting, teman-teman. Yang penting adalah berapa win rate strategi ini kalau saya mempraktekkan. Itu yang ada duitnya, jangan salah fokus. Kalaupun saya win rate saya misalnya 40% di 1/3, itu juga nggak penting buat teman-teman semua. Yang penting buat teman-teman semua adalah berapa win rate strategi ini jika saya yang mempraktekannya. Makanya perlu backtest. Kalau teman-teman masih nanya, Mas sebaiknya saya deposit berapa? Anda belum layak deposit. Mas sebaiknya saya apa? Pakai strategi apa? Belum layak deposit, mundur dulu. Teman-teman perlu belajar dulu. Jadi win rate yang penting adalah berapa win rate strategi ini jika saya yang mempraktekkan. Berdasarkan waktu teman-teman backtest. Atau pakai demo account dulu. Karena pada akhirnya ya tadi teman-teman. Semua orang waktunya beda-beda. Ada orang yang time frame-nya rendah. Ada orang yang punya lebih banyak waktu di depan komputer. Ada orang yang punya lebih sedikit waktu di depan komputer. Ada orang yang depositnya gede. Ada orang yang depositnya kecil. Yang paling penting adalah sesuaikan style trading dengan cara teman-teman semua. Nah, kalau saya mau bahas ini, saya butuh waktu seharian paling enggak ya Mas ya. Nah, jadi teman-teman, Mas Fadli mungkin bisa sharing ya, siapin. Karena menurut saya sih saya udah kasih semuanya ya. Saya udah kasih semua yang teman-teman perlu tahu ya. 6 ini, nggak ada hal lain ya. Kalau teman-teman pengen tradingnya benar, tradingnya profit, tradingnya aman, dan dengan cara yang benar ya teman-teman praktekkan 6 ini. Jangan ada langkah yang di skip. Jangan buang-buang waktu dan uang teman-teman semua untuk coba-coba. Pada akhirnya ya coba-coba atau coba-coba sendiri adalah cara paling mahal untuk bisa sukses di trading.